Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hasana. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin membuat video presentasi untuk tugas manajemen keuangan. Dan saya akan membahas tentang sumber-sumber pembelanjaan. Berikut daftar isi untuk presentasi kali ini. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan ialah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Lalu ada tujuan manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham yang diukur dari nilai harga saham. Lalu ada fungsi-fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada financing, yaitu fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang kedua ada investment. Fungsi investasi ini melahirkan keputusan investasi. Keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada dividend policy. Fungsi ini pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan. Lalu ada ruang lingkup manajemen keuangan. Berikut ini ada 4 ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu 1. Menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Yang kedua, keputusan keuangan perusahaan. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan. Maka dari itu, manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaiknya untuk mengalokasikan dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Ketiga, memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Karena manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagi sebagai dividen. Dan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Lalu yang keempat, ada working capital decision. Dalam perusahaan, working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Yang termasuk di dalamnya juga ada aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Lalu selanjutnya sumber dana perusahaan. Istilah manajemen keuangan sering disebut dengan istilah manajemen pembelanjaan, yaitu seluruh aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dalam hal ini, pengertian pembelanjaan dibedakan menjadi 2,
yaitu pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif adalah aktivitas perusahaan dalam memperoleh dana. Sedangkan pembelanjaan aktif adalah aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana dan mengelola hasil penggunaan dana tersebut. Berdasarkan sumbernya, dana berasal dari sumber intern atau internal financing dan sumber dana ekstern atau external financing. Jika digambarkan dalam skema akan tampak sebagai berikut. Bisa dilihat, ini skema dari sumber dana perusahaan. Dan sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.